Kenapa kita kok ingin menjadi PKBLU? Yang pertama, kebijakan kita di Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya di BRSDM, bahwa kurikulum Politeknik Kelautan dan Perikanan itu, termasuk di Sidoarjo, adalah berbasis teaching factory. Kami memiliki teaching factory sebagai penunjang kompetensi taruna untuk meningkatkan kompetensi khususnya di TEFA budidaya air payau. Kita sering kedatangan tamu dari masyarakat untuk belajar secara langsung, khususnya di pembesaran udang skala rumah tangga ini. Reformasi keuangan negara mengamanatkan pergeseran sistem penganggaran dari tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja agar penggunaan dana pemerintah menjadi berorientasi pada output. Perubahan ini sangatlah penting karena kebutuhan dana semakin tinggi, sementara sumber daya pemerintah sangat terbatas. Dalam rangka mengembangkan pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajukan beberapa satuan kerjanya sebagai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau PKBLU. Pada 29 Desember 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan secara resmi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo menjadi PKBLU. Politeknik Sidoarjo ini memegang status PKBLU per 29 Desember tahun 2021 itu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 526 tahun 2021. Nah, itu sebenarnya pijakan kita mulai dengan status PKBLU. Tapi kenapa juga kita berani mengusulkan menjadi PKBLU? Karena memang ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan melalui PKBLU, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2005, nomor 174 tahun 2012, dan nomor 129 tahun 2020. Itu yang nanti akan kita ikuti aturan-aturan itu di dalam kerangka mengelola keuangan BLU, Politeknik Kelautan dan Perikanan. Perjalanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo menjadi PKBLU tentunya melalui banyak tantangan dan membutuhkan persiapan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Yang pertama adalah secara teknis, semua teaching factory, unit-unit produksi kita standarkan, kita siapkan untuk menghasilkan produk yang standar. Yang kedua, SDM-nya harus bermentalkan BLU. Mindset-nya kita rubah ke BLU, bisnis menghasilkan profit. Kebijakan kita di Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya di BRSDM, bahwa kurikulum Politeknik Kelautan dan Perikanan itu, termasuk di Sidoarjo, adalah berbasis teaching factory, di mana 70% kurikulum itu berbasis praktikum dan sisanya 30% itu adalah teori. Sebagai satuan pendidikan vokasi, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dilengkapi dengan berbagai fasilitas teaching factory atau TEFA. Di antaranya terdapat TEFA Budidaya Laut di Paciran, TEFA Budidaya Air Payau di Pasuruan, TEFA Budidaya Air Tawar di Sidoarjo dan Magetan, TEFA Mekanisasi Perikanan, TEFA Pengelolaan Modern, TEFA Pengelolaan Value Added Product, Edu Mina Wisata, dan Edu Minamart. Tidak hanya sebagai penunjang dalam pengembangan kompetensi taruna-taruni saja, fasilitas ini juga berfungsi sebagai salah satu sumber penunjang dalam pencapaian target PKBLU. Tambak budidaya udang Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo awalnya merupakan
bernama Proyek Udang Nasional yang dikelola oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo pada tahun 2006, kemudian pengelolaannya diserahkan kepada APS yang kemudian pada tahun 2014 Akademi Perikanan Sidoarjo berubah menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Tambak ini berada di areal seluas 21,8 hektar totalnya. Kemudian dari 21,8 hektar itu areal efektif untuk budidayanya itu sekitar 12 hektar. Nah, 12 hektar ini adalah areal yang kita manfaatkan untuk berbagai macam proses budidaya. Sedangkan untuk areal sisanya merupakan areal vegetasi mangrove dan kemudian kita manfaatkan untuk sebagai sarana dan prasarana pendukung tambak. Kemudian dari 12 hektar areal aktif budidaya itu terdiri dari 24 petak lahan budidaya masing-masing 5.000 meter persegi. Nah, dari 5.000 meter persegi masing-masing lahan petak ini kita bagi menjadi 3 zona. Zona pertama adalah areal untuk budidaya udang intensif sebanyak 4 hektar, masing-masing 8 petak 5.000 meter persegi. Kemudian 4 hektar yang kedua ataupun zona B itu kita gunakan untuk area silvofishery, itu ada budidaya bandeng, rumput laut, kemudian kepiting. Kemudian sisanya 4 hektar lagi ataupun 4 petak itu kita gunakan sebagai buffer zone, yaitu area eco mangrove di situ. Kami memiliki beberapa petak tambak yang kami dedikasikan atau kami berikan kerjasamakan dengan masyarakat, baik untuk masyarakat sekitar maupun untuk kelompok binaan. Nah, di tambak-tambak yang kami kerjasamakan itulah proses alih teknologi, kemudian pembelajaran, kemudian pelatihan kita lakukan. Dengan penetapan PKBLU ini, maka unsur-unsur TEFA ataupun unit-unit yang berada di bawah Politeknik KP Sidoarjo yang awalnya sebagai unit-unit pendukung akademik, nah sekarang mulai berubah dan juga berkembang. Jadi masing-masing unit itu diharapkan mampu untuk menunjukkan kemandiriannya. Di awalnya unit-unit ini seperti di Teaching Factory Budidaya Air Payau ini kami melakukan ataupun fokus kepada pengembangan kompetensi. Nah, sekarang dengan adanya potensi yang kita miliki, baik dari tambak udang, bandeng, dan lain sebagainya, kami didukung ataupun didorong untuk meningkatkan produksi lebih. Sehingga pada akhirnya dengan fleksibilitas yang diberikan melalui skema BLU, kami bisa menggunakan ataupun melakukan revolving anggaran. Yang awalnya anggaran kami terbatas hanya dalam 1 tahun anggaran, dengan adanya PKBLU, ini bisa dikatakan seperti kami melakukan proses bisnis mengajarkan kepada taruna, jadi sambil menyelam minum air. Jadi taruna diharapkan meningkat kompetensinya, akan tetapi unit ini di satu sisi itu harus juga berkembang. Tidak hanya sebagai unit pendidikan, akan tetapi unit bisnis yang sesungguhnya. Sama seperti contohnya adalah perusahaan-perusahaan misalnya tambak-tambak yang ada di luar. Sehingga secara tidak langsung, taruna ketika masuk ke dalam TEFA itu sudah merasakan bagaimana sih sistem perusahaan ataupun sistem usaha bisnis yang sesungguhnya. Nah, di satu sisi, bagi TEFA, dengan adanya peningkatan ataupun optimalisasi di berbagai sektor yang ada di TEFA ini, diharapkan TEFA ini nanti pada akhirnya adalah ketika tujuan akhir PKBLU selain peningkatan pelayanan adalah untuk kemandirian TEFA-nya. Nah, kemandirian TEFA ini dalam artian TEFA ini ataupun Teaching Factory baik yang ada di Air Payau, Tawar, dan lain sebagainya, dalam jangka waktu ke depan itu bisa melaksanakan kegiatannya secara mandiri. Jadi apa yang modal yang diperoleh itu bisa langsung diputar, kemudian bisa langsung dioptimalkan sehingga pada akhirnya selain untuk meningkatkan kemandirian bisa juga untuk memberikan input kepada Poltek KP Sidoarjo untuk meningkatkan layanan-layanan yang lainnya. Langkah pengembangan sebagai strategi pencapaian target BLU yang akan kami lakukan adalah dengan peningkatan kapasitas produksi. Nah, peningkatan kapasitas produksi ini kami lakukan melalui pengembangan unit tambak. Tambak yang aktif sekarang adalah kami memiliki 6 petak tambak. Nah, 6 petak tambak ini kemudian di tahun 2023 kami rencanakan akan ada penambahan sebesar 4 petak tambak. 4 petak tambak ini berasal dari petak tambak yang kami rekonstruksi.
Nah, tambak yang sekarang yang kami miliki adalah tambak-tambak besar berukuran 5.000 meter persegi, sehingga rencananya akan kami rekonstruksi beberapa tambak dari 5.000 meter persegi akan kami pecah menjadi 4, yaitu tambak-tambak yang sekarang umum digunakan itu berkisar antara 1.000 sampai 1.200 meter persegi. Nah, kemudian di tahun 2024 dari 6 tambak, di tahun 2023 kami memiliki 10 peta, kemudian di tahun 2024 harapannya dari 4 hektar yang kami alokasikan untuk budidaya udang, itu sepenuhnya sudah terrekonstruksi menjadi petakan tambak. Sehingga dengan perencanaan tersebut, yang awalnya sebelum PKBLU, target produksi kami dari satu siklus yang kami targetkan itu berkisar antara 8 sampai 10 ton udang Faname per siklusnya. Selama rentang 3 tahun ke depan sampai dengan 2024 itu satu siklus mencapai 51 ton per siklus per petak. Pada awalnya lokasi Teva Budidaya Laut ini diproyeksikan untuk pemilihan udang Faname ya, maupun udang windu. Ya, luas arealnya sekitar 3.000 meter persegi. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya, Teva ini kita proyeksikan untuk pemilihan dan pembesaran udang Faname skala rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk menambah kompetensi taruna, ya, tidak hanya ahli di bidang pembenihan, tetapi juga ahli di pembesaran udang, tapi stressingnya adalah ke skala rumah tangga. Jadi teknologi yang saat ini yang kita kembangkan dalam rangka untuk mendukung program KKP untuk peningkatan produksi udang ya, yang lebih dari 200%. Itu salah satu terobosan utama adalah kita dukung melalui pengembangan usaha budidaya udang Faname skala rumah tangga. Kita mengembangkan sebuah paket teknologi yang sangat sederhana di bidang budidaya atau pembesaran udang Faname. Salah satu paket teknologinya adalah perpaduan antara sistem aerasi yang berkembang di masyarakat. Ya, untuk skala kecil biasanya masyarakat menggunakan high blow. Nah, kemudian kita tambah sistem aerasi dengan menambahkan microbubble yang kita rancang sendiri, dan kita uji bahwa microbubble ini mempunyai keunggulan yang cukup signifikan bila dibanding dengan kincir air, kemudian dibanding tadi dengan high blow ya. Nah, ini cukup menarik karena microbubble sendiri dari sisi investasi sangat rendah. Untuk satu microbubble dengan kapasitas 0,5 HP ini tidak lebih dari 3 juta. Nah, ini menarik sekali karena sudah kita uji bahwa sasaran dari pengembangan budidaya udang secara rumah tangga ini adalah peningkatan produktivitas, dan kita bisa mencapai produktivitasnya 1 meter kubik itu bisa mencapai 5 kilo atau ekivalen dengan 50.000 kilogram per hektar. Jadi tugas kami di Teva di sini ada 2 sebenarnya. Yang dulu cuma 1, ya sekarang jadi 2. Pertama, mendidik atau meningkatkan kompetensi taruni. Yang kedua adalah capaian target PNBP ya, target PNBP. Jadi 2, mau tidak mau Teva di sini harus berorientasi pada business oriented. Nah, jadi taruna di sini bukan praktik lagi, tetapi terlibat dalam kegiatan industri, ya, yang nantinya industri itu akan mendapatkan sebuah benefit, ya, keuntungan, ya. Jadi tidak serta-merta taruna praktek, tetapi dia terlibat dalam kegiatan produksi, yang mana produksi ini harus menghasilkan sesuatu,
untuk mendukung PNBP dalam rangka PKBLU Poltekkes Sidoarjo. Nah, oleh sebab itu strateginya apa? Strateginya setiap tahun kita harus mampu meningkatkan capaian produksi itu, ya. Nah, bagaimana langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tingkat produksi yang diharapkan oleh PKBLU, terutama PNBP saat yang akan datang itu, maka peningkatan sarana dan prasarananya. Nah, ini mutlak, ya, karena ini baru pertama kali. Nah, kita memanfaatkan sarana yang ada, kemudian untuk tahun depan kita harus mampu meningkatkan sarana dan prasarana yang mampu memenuhi kebutuhan PNBP PKBLU. Cukup besar, ya, cukup besar. Kita banyak kedatangan tamu ingin mengadopsi teknologi ini. Ya. Kami memang berharap masyarakat bisa belajar dari TEFA Budidaya Laut ini. Di samping memang sasaran utama kita adalah menambah kompetensi taruna dan taruni, ya, sehingga mampu belajar secara praktis, ya, di TEFA ini. Kita sering kedatangan tamu dari masyarakat untuk belajar secara langsung, khususnya di pembesaran udang skala rumah tangga ini, karena banyak minat sekali masyarakat, karena banyak keunggulan dari teknologi budidaya udang secara rumah tangga. Di antaranya adalah produktivitas tinggi, kemudian modal investasi yang sangat terjangkau untuk teknologi budidaya udang. Kita berangkat dari prodi mekanisasi perikanan yang memiliki keunikan, yaitu konsentrasi kami di bidang budidaya dan pengolahan perikanan. Sehingga TEFA Mekanisasi Perikanan pun dalam hal pengembangan teknologi, baik itu dalam penelitian ataupun pembelajaran untuk perawatan dan perbaikan yang diajarkan kepada taruna, itu tidak lepas dari kompetensi mereka berkaitan dengan budidaya dan pengolahan perikanan. Mungkin untuk produk yang dihasilkan oleh TEFA Mekanisasi itu ada barang dan ada jasa. Yang pertama untuk barang itu adalah barang-barang hasil teknologi. Sebagai prodi dan TEFA yang paling muda di Poltekkes Sidoarjo, memang kami baru beberapa barang, tetapi salah satunya sudah bisa kami hilirisasi, yaitu kerjasama dengan PT Barata Indonesia dalam bentuk produk yaitu kincir air untuk tambak. Jadi hasil dari riset di TEFA Mekanisasi sudah bisa diterima oleh perusahaan untuk dihilirisasi, gitu. Untuk produk lainnya, berhubung ini merupakan produk yang kami lahirkan adalah produk teknologi yang notabene penjualannya harus menempuh banyak hal, itu masih kami kembangkan. Salah satunya yang sedang dikembangkan sekarang adalah produk auto feeder. Itu untuk produk barang. Sementara untuk produk jasa berkaitan juga dengan kompetensi taruna, yaitu jasa perbengkelan mesin perikanan, di mana di situ kita menyediakan jasa perbengkelan untuk kegiatan perawatan dan perbaikan mesin-mesin perikanan, baik itu mesin perikanan budidaya maupun mesin perikanan pengolahan. PKBLU Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo juga telah menghasilkan beragam produk olahan diversifikasi perikanan yang berasal dari TEFA Budidaya sebagai bentuk penerapan skema industri dari hulu ke hilir. Di antaranya terdapat bandeng tanpa duri, lele tanpa duri, olahan udang, olahan rumput laut, dan masih banyak lagi produk olahan lainnya. TEFA Pengolahan Modern sendiri ini
kami khusus untuk memproses ikan segar dengan suhu rendah. Jadi yang seperti bandeng tanpa duri, gurami tanpa duri, produk filet, udang beku, kemudian aneka produk tanpa duri lainnya. Jadi kami memiliki banyak sekali produk-produk olahan tanpa duri. Jadi kalau orang hanya mengenal bandeng tanpa duri, kami juga memiliki gurami tanpa duri, patin tanpa duri, nila tanpa duri, cutari atau cucil tanpa duri, nilatari nila tanpa duri, dan lestari itu lele tanpa duri. Kami mengoptimalkan apa yang ada di Teva ini. Yang pertama adalah kami dari produksi sendiri, dari produksi aneka olahan tadi. Kemudian yang kedua adalah kami melakukan optimalisasi pada proses. Jadi pada jasa proses produksi, jasa penyimpanan, dan jasa pembekuan. Jadi nanti kami akan bekerja sama dengan pihak luar untuk mereka melakukan produksi, penyimpanan, dan jasa pembekuan di Teva kami. Jadi karena ini kan ada peningkatan juga dengan adanya PKBLU, peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas yang pertama, kapasitas cold storage dari 5 ton itu menjadi 30 ton. Kemudian kapasitas air blast freezer dari 2 ton menjadi 5 ton. Dan tentunya itu akan memberikan kontribusi yang cukup ya untuk pelaksanaan BLU di Kota Tapanuli. Untuk upayanya ya, yang pertama kita melakukan produksi, optimalkan produksi, kemudian optimalkan dari apa yang ada di sini, misalnya jasa proses, jasa pembekuan, jasa penyimpanan, itu akan kita optimalkan dengan ruangan yang ada gitu. Jadi jangan sampai ada lahan-lahan tidur seperti itu kan Mbak ya. Jadi harusnya produktif dari segi proses, segi penyimpanan maupun dari segi pembekuan. Dengan adanya alat-alat yang baru ini, karena baru ini kan alatnya, jadi itu akan sangat mendukung untuk keberlangsungan atau pelaksanaan kegiatan produksi khususnya untuk mendukung pelaksanaan BLU. Teva Value Added dilengkapi dengan berbagai macam peralatan dan mesin pengolahan yang menyerupai pada dunia industri yang sebenarnya, sehingga seluruh rangkaian kegiatan praktikum Teva itu dilaksanakan hampir dengan prosedur, teknik, dan metode yang sama dengan di dunia industri. Jadi dilengkapi dengan panduan mutu seperti pada unit pengolahan ikan yang profesional. Produk unggulan untuk di Teva Value Added itu adalah kita kategorikan menjadi 3 produk. Kita memberi brand yang sudah kita daftarkan itu adalah Okada, itu kelompok olahan ikan dan udang, baik untuk olahan frozen maupun olahan kering. Kemudian untuk kategori kedua adalah produk Orula. Orula itu singkatan dari olahan rumput laut. Kategori ini merupakan produk-produk olahan pengembangan nilai tambah dari rumput laut. Kategori yang ketiga adalah Omaro. Itu adalah olahan untuk dari bagian tanaman mangrove. Strategi Teva VAP dalam mencapai target PNBP BLU salah satunya adalah dengan cara meningkatkan produktivitas produk-produk olahan, sehingga jika produktivitasnya tinggi maka akan mencapai target yang apabila dipasarkan sehingga menjadi lebih luas lagi. Dengan memperluas pemasaran, melengkapi seluruh regar formal dalam kegiatan pemasaran hasil perikanan, harapannya produk kita akan lebih dikenal oleh banyak orang sehingga pemasarannya menjadi lebih meluas. Dalam penetapan PKBLU, Politeknik Lautan dan Perikanan Sidoarjo telah melakukan langkah-langkah strategis untuk memenuhi indikator penilaian berbagai aspek, seperti existing modalitas kelembagaan, rencana strategis sumber daya, rencana bisnis dan anggaran, hingga struktur tata kelola.
Oleh karena itu strategi saya di Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo untuk bisa mengelola SDM yang sudah kompeten, yang sudah mumpuni, kita bawa ke mental bisnis, menggunakan sarana prasarana yang ada. Ini harus ada yang ngurus tersendiri. Oleh karena itu, saya kemudian membentuk organ baru di OTK-nya Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo yang namanya Pusat Pengembangan Bisnis dan Pemasaran. Ini strategi saya pertama. Jadi Pusat Pengembangan Bisnis dan Pemasaran ini yang akan mengelola semua potensi unit produksi di Politeknik Sidoarjo agar menghasilkan, memberikan keuntungan, tidak saja mengembalikan modal. Jadi semua unit-unit itu kalau mau melakukan kegiatan praktek, praktek adalah praktek untuk bisnis, tidak saja praktek untuk memenuhi kompetensi taruna. Gitu. Sebagai strategi yang kedua adalah di layanan non-akademiknya. Bagaimana tadi saya sampaikan, teaching factory, workshop, tempat praktek ini itu kita entah standarnya kita naikkan atau jumlahnya kita perbanyak, juga dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi. Tetapi kalau kita sarana prasarananya ini kita jumlahnya tambah, nanti tentu akan kegiatannya juga akan bertambah. Itu strategi yang kedua. Melihat animo masyarakat yang cukup tinggi untuk menempuh pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, sebagai bentuk peningkatan layanan pendidikan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo membuka penerimaan taruna melalui jalur mandiri. Untuk layanan akademik tahun ini kita sudah mulai membuka layanan berbayar ya. Jadi program D3 berbayar ya, kebetulan memang kemarin animonya juga di Sidoarjo itu cukup besar. Pendaftar yang animo ya, pendaftar di Sidoarjo itu tahun ini kita 1.130. Yang aktif itu 1.030. Nah ini potensi besar sebenarnya kita membuka untuk layanan akademik berbayar. Karena memang kebetulan juga di antara pendaftar itu setelah kita informasikan, mereka juga sudah berkeinginan bersekolah ya di Politeknik dengan berbayar itu tadi. Dengan dijadikannya Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo sebagai PKBLU, BRSDM turut mengakselerasi program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya melalui pengembangan sumber daya manusia. Para lulusan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi keahlian dan dibentuk untuk menjadi sumber daya manusia yang dinamis, produktif, dan bertalenta global yang siap bersaing di dunia usaha dan dunia industri dalam dan luar negeri. Dari pihak kampus sendiri juga sangat memfasilitasi dari mungkin informasi tentang PKL dan pekerjaan. Jadi pada saat pendidikan di sini itu setiap taruna diwajibkan mengikuti kegiatan PKL. Nah itu bisa, informasinya tuh bebas, bisa dari kita sendiri yang mengajukan dan bisa dari pihak kampus yang memberikan informasi. Jadi kebanyakan taruna yang sudah mendapatkan pekerjaan itu mungkin pada saat praktek itu mereka dalam kerjanya mungkin lebih baik. Jadi dari pihak sana mungkin langsung direkrut seperti itu. Jadi dipermudah dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Selain dari kampus sudah memfasilitasi, juga kadang dari taruna sendiri juga aktif untuk mencari informasi, entah itu langsung ke pihak perusahaan ataupun ke alumni atau senior-senior yang sudah bekerja di dunia usaha, di industri. Harapan kita semua mungkin, terutama saya sebagai Direktur Politeknik, bagaimana saya bisa mengajak
semua komponen yang ada di Politeknik Kampus Sidoarjo itu meningkatkan kinerja. Caranya adalah bagaimana kita bekerja efisien, efektif, memastikan bahwa setiap kegiatan itu memberikan hasil, tidak saja memberikan hasil tapi harus membawa manfaat, dan muaranya adalah meningkatkan layanan dan meningkatkan PNBP.